Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berpikir aja salah mikir. Diomongi wong Saidi gambar yo. Wong kok seneng mbek setan iki lho lha opo? Saidi oh iki kita kena santet iki. Oh kita kena guna-guna. Oh gampang tenan to kena guna-guna, kena santet iki. Nauzubillah min dzalik. Jangan salah berpikir. Di tempat ini enggak ada yang berfungsi ilmu hitam, enggak bisa. Panjenengan tak ceritani beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan 7 dukun. Kandhani kon. Hadir minta maaf beb ngapunten, tolong ojo ngadakno Ariduan meneh. Kula niki pun tirakat 30 tahun. Dukun pitu teko omahku. Wahai malaikat Jibril, mereka yang sholawat kepada nabiku berkumpul karena cintanya kepada Rasulullah, karena cintanya kepada Allah. Sampaikan kepada mereka kalau aku cinta kepada mereka, aku rindu kepada mereka, dia akan berjumpa denganku dalam keadaan bahagia. Lu jaminan saking Allah. Ya Jibril, sampaikan kepada mereka yang berkumpul untuk bersolawat, berkumpul untuk berzikir, sampaikan kepada mereka bahwa aku mencintai mereka. Dan sampaikan wahai Jibril kepada segenap keluarga langit, yang di situ ada para malaikat, yang di situ ada para nabi dan rasul, arwahnya para aulia, semua penduduk langit. Sampaikan, umumkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai mereka yang hadir di majelis sholawat dan zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampaikan kepada mereka dan wajibkan kepada seluruh penduduk langit, penghuni langit, wajib mencintai orang yang duduk di majelis taklim dan majelis sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka malaikat ini pun dipimpin oleh malaikat Jibril hadir di tengah-tengah kita. Fa wallah, demi Allah, di tengah-tengah kita ada miliaran malaikat duduk berdamping-dampingan sampai ke langitnya Allah. Ini malaikat di tengah-tengah kita yang kita nggak bisa melihat. Niki berdesak-desakan, bukan lagi jutaan, miliaran malaikat yang ada di tengah kita sampai ke langitnya Allah. Niki mboten terputus softnya malaikat mulai dari tempat ini sampai ke langitnya Allah, sampai ke Sidratul Muntaha, nembus langit 7. Softnya malaikat tidak terputus, ingin duduk bersama kita di majelisnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah wis sing koyo ngono kok iso ana setane lho tekan ndi. Ini malah aneh meneh. Hati-hati itu majelis kita kono kuntilanak. Hati-hati lho kok kurang ajar majelis. Kualat kapok kowe, mulai pincang kapok kowe. Terusno wae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berpikir aja salah mikir. Diomongi wong Saidi gambar yo. Wong kok seneng mbek setan iki lho lha opo? Saidi oh iki kita kena santet iki. Oh kita kena guna-guna. Oh gampang tenan to kena guna-guna, kena santet iki. Nauzubillah min dzalik. Jangan salah berpikir. Di tempat ini enggak ada yang berfungsi ilmu hitam, enggak bisa. Panjenengan tak ceritani beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan 7 dukun. Kandhani kon. Hadir minta maaf beb ngapunten, tolong ojo ngadakno Ariduan meneh. Kula niki pun tirakat 30 tahun. Dukun pitu teko omahku. Jangan membuat Ariduan lagi, jangan sholawatan lagi. Saya tirakat 30 tahun, semua jin saya kabur semua karena ada sholawat Ariduan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah kok ana jin teko nyasar tok majelis lho lha opo? Kali wong iki genep wis ngene iki. Makanya dadi wong nambahkan ilmu, nambahno ilmu. Kalau kita tidak mengenal majelis taklim, gak ngerti majelis itu seperti apa, ya akan seperti itu. Bahkan beberapa dari jamaah nisa itu ada yang lapor, beb niki susukku coplok. Lho sing ngono bereng. Lah kok niki lho apa nggih susuk lho apa? Nggih susuk iya beb supaya aku lek masak niku rasane enak. Ono meneh. Tapi betul dituduhno cilik. Bentuknya seperti jarum cilik. Keluar dari tangannya dimasukkan oleh dukunnya. Ono semodel kaya ngono. Sampai kayak begitu. Lagi teko, paham
Oh iya, medeni. Teko ndi? Ono penampakan itu penampakan teko ndi? Ya krune Mas Pur ndi wonge? Sing ke foto iki. Ndi? Pengadeg wonge ndi? Adeg ndi wonge sing hah? Penting adeg. Halo sing ke foto iki lho. Halo. Iki lho wonge. Oh. Ono neh anyar meneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ojo salah dalam berpikir, dalam segala apapun. Jangan kita berpikir yang sehingga juga salah dalam menerapkan agama. Untuknya penting kita belajar ilmu. Jangan tinggalkan majelis ini. Banyak pemikiran kita yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Lebih lagi mereka para musuh Allah dari kaum satanis, kaum Freemason, penyembah setan. Mereka membuat gamer yang bisa mengkombinasi ilmu sihir di dalam game sehingga lupa kepada orang tua, lupa kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kombinasi game, apa game online saya gitu? Gawe game online itu mereka penyihir dukun-dukunnya Yahudi kan apa-apane Pak. Dukune Yahudi ambek dukune Indonesia gak ono papane dukune Indonesia. Jine Indonesia iki lho. Mentok apa? Ndas sapi. Panganan iki lho ndas sapi. Jine doyanane apa? Ndas sapi. Jine tong sungai ini lho. Wong wedok perawan sing paling ayu sak desa, beda kelas. Ini keilmuannya sangat tinggi sekali jin yang ada di sana karena memang dukun-dukun dulu yang dihadapi adalah para nabi. Nabi yang didepi, Rasul. Jadi mereka mengupdate, mereka itu belajar benar bagaimana caranya nyantet Kanjeng Nabi disantet. Makanya asbabun nuzul surat Al-Alaq An-Nas itu asbabun nuzul karena Rasulullah pernah disantet. Dengan cara apa? Salah satu khodam pembantunya Rasulullah itu diperintahkan oleh penyihir nih, mengambil rambutnya Nabi Muhammad, dipendet. Sing biasa ngerapikan kamarnya Rasulullah niku mendet rambutnya Kanjeng Nabi, maka langsung disantet Kanjeng Nabi, ditaleni dan setunggal golean. Itu betul. Sampai akhirnya Rasulullah pun sempoyongan. Sampai Rasulullah akhirnya terkena sakit kepala dan turun daripada surat Al-Alaq An-Nas. Itu sebabnya karena Rasulullah pernah disantet juga. Bukan berarti ini menunjukkan kelemahan Rasulullah, tetapi untuk kulolan panjenengan ketika menghadapi sesuatu yang sifatnya gaib, maka bacalah surat Al-Alaq An-Nas ditambah dengan Al-Ikhlas tiga kali. Terlebih lagi syukur kalau kita mau membaca rotib secara istiqomah setiap ba'dal maghrib. Istiqomah setelah sholat maghrib kita membaca. Ojo sampai kita masuk ke dalam kamar mandi juga niku lepas topi. Jangan sampai masuk ke kamar mandi tanpa menggunakan topi. Makanya sediakno topi yang khusus masuk untuk kamar mandi dan sandal. Karena jin niku sing paling bisa masuk ya di kamar mandi, dan masuknya jin dari depan mboten saged, samping tidak bisa. Masuknya jin dari telapak kaki, kedua telapak kaki, dan dari ubun-ubun. Ini mlebune jin. Makanya di ruqyah ono jin di ruqyah metu teko awake ngarep. Ono film iku, Si Manis Jembatan Ancol iku. Enggak ada, masuknya jin dari atas dan dari bawah. Dan paling cepat masuknya itu di kamar mandi. Makanya nek jero jeding gawe sandal pakai tutup kepala. Syukur-syukur kalau mandi menggunakan sarung. Aja udah blejet. Adus udah blejet. Bayut. Ngarai kere, tak ada nih. Makanya kere gak suga-suga modelnya adus kaya ngono iku. Terus lek adus aja temen-temen. Kubur. Ngarai kere. Iki menghilangkan barokah. Adus sing halus. Kalau bisa tidak ada sampai ada suara keluar. Lu sing api-api wong kok jero jeding. Tidak ada suara sama sekali. Ojo saiki tambah dikai mic. Jeding dikai mic lho piye? Ono semodel kaya ngono.
gawe handphone mbek nyanyi-nyanyi. Serang kokro belas. Untuknya majelis semacam ini yang kita hadiri agar kita tidak salah berpikir, tidak salah bermuamalah, khususnya penjemputan kita nanti di akhirat. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah, kita ingin bersama Nabi Muhammad, kita tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Nabi Muhammad merindukan kita nanti setelah Uhud. Kanjeng Nabi sudah merindukan kita, Rasulullah sudah kangen dumateng kula panjenengan, ingin bertemu dengan kita, rindu Rasulullah. Tapi pertanyaannya, apakah pantas kita sebagai umat yang dirindukan Rasulullah? Pantas atau bukan? Maka satu-satunya jalan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, hadirnya kita di tempat ini, dan Allah mentakdir hadir. Jadi wonten tiyang boten saged hadir ten majelis taklim, itu bukan dia yang tidak bisa hadir, tapi Nabi Muhammad tidak mau dia hadir di majelisnya. Panjenengan yang hadir di majelis sholawat, hadir di majelis taklim berzikir, ini karena Rasulullah ingin bertemu kali panjenengan.